Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Ada sukacita, amin. Kita masuk di minggu pertama di bulan Desember. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan menyertai kita dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita datang di depan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita datang di sini bukan karena suatu kebetulan, karena banyak orang di luar sana yang sulit untuk beribadah, tapi kita bisa duduk di sini, ibadah yang nyaman. Mungkin ada orang yang punya sakit penyakit, tidak bisa datang ke gereja, tapi kita ada hari ini. Sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, melihat kami, melihat setiap hati kami. Kami siap Tuhan. Beracaralah di tempat ini Tuhan, beracaralah di gereja kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya. Karena kami tahu Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu lebih lagi. Bukan hanya karena Kau baik, tapi lebih lagi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan selama sepekan ini. Di tengah setiap pergumulan yang kita alami, baik itu di pekerjaan, baik itu di keluarga, baik itu tempat usaha kita, baik itu di sekolah kita. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami siap Tuhan, berhadapan dengan Engkau dan menikmati lebih lagi kasih Tuhan dalam hidup kami. Kita naikkan pujian ini, saat indah ku berhadapan dengan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Bapak Ibu berdiri, kita naikkan pujian ini, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Oh kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Mari datang di hadapannya. Dia rindu memeluk kita. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu, Dia mau datang dengan setiap kita satu persatu. Dia mau datang di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir Tuhan. Terima kasih. selalu Diam dalam bait-Mu, oh menikmati, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, oh menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu.
setiap Tuhan, ucapan syukurku jamalah di hadapannya. Haleluya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Bawa kami masuk Terima kasih. lebih lagi. Kau datang Tuhan. Kami mau menikmati Mengetuk setiap kasih-Mu hati kami. yang mengalir dalam kami. Kau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang menjawab setiap doa-doa kami. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian sembah kami bagi-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang. Haleluya. Haleluya, Kau baik. Kau yang layak Terima kasih dipuja. Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak disembah, Terima kasih, Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Glory, haleluya. Dengan setiap kelemahan kami Tuhan Terima tahu. kasih Tuhan. Setiap kekurangan kami Tuhan tahu. Kau yang terindah dalam hidupku. Oh, Tiada yang kami mau seperti-Mu, mengalami Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tiada yang datang di hadapan-Mu, seperti-Mu, Tuhan. bukan dengan agenda pribadi kami Kau Tuhan. Bapakku, Kami mau datang di hadapan Tuhan karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau yang tak Terima pernah kasih Tuhan, terima tinggalkan kasih. kami. Ajar kami Tuhan Kasih-Mu untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. alihkan Ajar terus kami bagi Tuhan untuk menghargai setiap waktu bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segala kesibukan kami datang Tuhan. Sama kami. Kami datang dengan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kami mau mengalami Engkau pagi ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih. kami bawa Oh, terima kasih Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami tahu kami disayang Kau Tuhan. yang layak Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima Kau yang kasih. layak. Kami tahu Tuhan, Kau berbicara dengan setiap kami pribadi lepas pribadi. Di hadapan-Mu Tuhan, di Mengatakan aku hadapan-Mu mengasihimu, Bapa. aku mengasihimu, aku Haleluya. mengasihimu Tuhan. Terima kasih, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, sukacita surga-Mu Tuhan mengalir di setiap sudut rumah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, gereja-Mu datang di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kau manis Tuhan, Kau manis. Kau baik Tuhan, Kau baik. Beracaralah Tuhan pagi ini Tuhan. Dengan setiap permainan musik kami Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ingin memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, dengan setiap mulut kami Tuhan, dengan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami menyebut nama-Mu Tuhan, Kau hadir. dan yang berkenan padamu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh, jangan ada yang terlewat Tuhan. Kami percaya Kau jamah hati kami hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Karena Kau Yesus yang terindah Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Jemaat Tuhan katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita katakan, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa Hidupku inilah persembahan kami Tuhan, persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesus, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku, untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. ini persembahanku. Kau hadir Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan kami nantikan Tuhan.
Dengan setiap hati yang kami bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini, dengan setiap penyembahan kami, karena kami percaya Kau disenangkan dengan setiap puji-pujian kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Kau disenangkan dengan ucapan-ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang lebih lagi Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu, sukacita surga-Mu Tuhan, ada memenuhi setiap ruangan ini sudut demi sudut. Kami percaya Tuhan, sukacita surga-Mu ada Tuhan buat setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Berkati ibadah ini Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami berdoa selalu mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, shalom. Ada sukacita surga pagi hari ini, amin. Kita beri kiri kanan kita salam, kita mau bersukacita, amin. Kita katakan ayo bersukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mau naikkan pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya, Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuh. Kita angkat tangannya semua, haleluya, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, Terima kasih Tuhan. takkan patah semangat. Kami akan terus bersemangat untuk hidup di dalam Engkau. Takkan hilang Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan haleluya sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, puji Tuhan. Colek kiri kanan, jangan patah semangat, ada Tuhan Yesus. Jangan patah semangat, colek kiri kanannya, jangan patah semangat, ada Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah bulan-bulan Natal ya Bapak Ibu. Kemarin sekolah minggu udah mengadakan Natal, semua berjalan dengan lancar, itu semua karena anugerah Tuhan. Sore ada kaum ibu ya, saya ternyata udah kaum ibu, ya udah, ya kan, udah kaum ibu. Jadi saya juga merasakan kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Nanti minggu depan ada Natal PRBI dan dilanjutkan dengan Natal umum. Terus bantu doa, semoga semua acara kita tutup tahun semuanya berjalan lancar, tidak kekurangan apapun dan sukacita Tuhan ada buat kita. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan naikkan pujian, mungkin ini pujian baru bagi Bapak Ibu. Tapi lagu ini menceritakan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga kita terus menerus, atau kita tidak bisa mengandalkan rekan kerja kita. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus. Sambil menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, bahkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami lakukan Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Oleh karena itu Tuhan, kami tundukkan kepala sekali lagi, mempersembahkan hormat, puji, syukur. Terima kasih sungguh-sungguh atas kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, atas kemurahan, perlindungan, naungan, penyertaan, pemeliharaan terus-menerus, semua berkat-berkat rohani, termasuk pengampunan dosa, berkat-berkat jiwani, jasmani, kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan, pemulihan kesehatan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat oleh karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk kami semua orang percaya. Sekarang Tuhan, kami mau membuka hati kami, memberi perhatian kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang hadir, biar Roh Kudus sendiri yang beracara. Setiap dan semua orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, ya, yang sudah diikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan setiap roh yang mencoba-coba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya, kami hancurkan kuasa, usir, tengking dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami di sini dan di seluruh dunia. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Tuhan, jamah hamba-Mu memberi memori yang setia, petah lidah, dan biar Engkau sendiri beracara. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Selalu mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya pribadi bersyukur sampai minggu terakhir, minggu pertama sepanjang tahun ini, kan tadinya saya tidak menyangka bisa sampai akhir begini, tetapi puji Tuhan, saya tahu saudara-saudara semua berdoa buat saya, sama seperti saya juga berdoa untuk saudara-saudara. Haleluya. Sekarang saya minta perhatian saudara sepenuhnya. Haleluya. Saya tanya-tanya kepada Pak Gembala. Kadang-kadang kan saya, bukan kadang-kadang, di sini saya kan 2 minggu sekali datang ya, karena mesti ke Hikmah, Bojong, Cibunar, ganti. Jadi saya tanya-tanya Pak Gembala, judul-judul apa saja yang disampaikan. Dan Pak Gembala sendiri, hidup yang apa? Salah satu judulnya apa itu? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang menyala-nyala itu, haleluya. Ini apa? Recall, memori ya. Ini namanya orang sudah tidak muda lagi, banyak yang saya lupa. Lalu kotoni, apa itu kotoni? Hidup yang di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Dan Pendeta Daulat sebelum sukarela, loyal dan sukarela, rela berkorban. Saudara-saudara, nah itu judul-judul yang bukan kebetulan. Saya berharap saudara bersama-sama dengan saya belajar dari situ ya. Sekarang
Hari ini judulnya adalah apa? Coram Deo. Ini diambil dari Mazmur 56 1-14, tapi saya tidak baca seluruhnya, panjang. Coram itu dari Kora. Kora itu pupil, tahu nggak? Orang-orangan mata. Di SMP saudara diterangkan oleh bapak atau ibu guru di tengah-tengah mata kita ini ada orang-orangan mata, pupil, ngerti pupil ya? Nah, oke. Bukan upil sembarangan aja. Kora, pupil, orang-orangan mata. Lalu kata kerjanya adalah tatap mata. Tatap mata atau di hadapan mata. Saudara, koram itu sesungguhnya lah hidup di depan atau di hadapan mata Tuhan. Lalu Deo, banyak yang sudah tahu Deo, Dei, Theos, itu Tuhan huruf gede, atau Yahweh, Yahweh. Belakangan ada huruf H itu he gitu ya, itu dari Hua, Yahweh. Saudara-saudara, nah sekarang catatan. Daud adalah tokoh yang dijadikan acuan khotbah hari ini. Jadi acuannya kepada Daud dengan semua sepak terjang pergumulannya, lemah kuatnya, yang dijadikan acuan adalah Daud. Nah, saya menyadari saudara semua tidak asing terhadap Daud. Namun ada beberapa catatan yang saya harap saudara ingat ini. Klik 1 dari 1 Samuel 13 ayat 14. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Pakai bahasa saya, orang yang cocok dengan hati Tuhan. Ya. Itu bisa dilihat ya 1 Samuel 13-14. Enggak usah di sini. Catatan kedua, orang yang mulai dari bawah. Saudara, Daud itu mulai dari bawah. Jangan saudara ragu-ragu. Saudara pun akan Tuhan berkati mulai dari bawah. Jangan terlalu lihat ke atas. Ya. Tetapi Daud ini mulai dari bawah. Catatan saya yang ketiga, seorang pribadi yang dianggap sepele. Dia itu anak yang dianggap apa? Anak bawang, anggap sepele. Dibanding dengan kakak-kakaknya, itu Eliab, Abinadab, dan Syama. Kakak-kakaknya itu tentara, prajurit, dan tinggi gede. Daud remaja yang hampir terlupakan. Saudara masih ingat, saudara baca di Alkitab, waktu Samuel akan mengurapi salah satu anak Isai, Jesse, Isai, untuk menggantikan Saul. Saudara masih ingat? Waktu Samuel datang, mula-mula yang dipanggil Eliab. Samuel lalu pikir, wah ini dia, ganteng, tinggi gede, gagah. Tetapi Tuhan tahu-tahu bilang, bukan ini yang aku pilih. Jangan melihat, manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat, memandang sampai ke dalam hati. Berikutnya Abinadab, Syama, sama saja. Tuhan bilang, bukan ini pilihanku, bukan. Sampai Samuel bertanya kepada Isai, hanya sebeginikah anakmu? Kata Isai, bagaimana? Oh, masih ada satu. Tapi ya, tukang angon kambing domba, remaja. Dan itu yang saya anggap disepelekan, dianggap remeh.
Barangkali sebagian dari saudara mengalami begitu. Orang menganggap enteng saudara, orang menganggap remeh saudara, itu no problem. Sebab kata firman Tuhan, Samuel bilang, panggil anakmu yang satu itu, yang paling bungsu itu panggil. Sebab kita tidak akan mengadakan perjamuan korban, kita tidak akan makan bersama-sama sebelum yang satu itu datang. Siapa yang datang? Daud. Saudara, apapun posisi saudara, bagaimanapun kesanggupan saudara, sampai dimanapun pendidikan saudara, itu tidak jadi masalah. Nah, Daud ternyata yang dipilih. Ya, klik. Catatan saya nomor 5, pemberani. Daud itu pemberani, bukan pengecut, pemberani. Saudara baca di Alkitab, Goliat itu 6 hasta tingginya, 6 hasta itu dibagi 2, itu 3 meter. Buset, 3 meter dan sejengkal itu 20 cm. Jadi Goliat itu tingginya 3 meter 20 cm. Tetapi Daud berani sebab mengandalkan nama Yahweh. Tadi saudara memuji Tuhan dengan pujian itu, mengandalkan Tuhan. Ini kuncinya, tidak bisa diragukan, tidak bisa ditukar-tukar. Mengandalkan Tuhan Yahweh itu luar biasa penting. Siapapun engkau, siapapun Anda, ayo melalui khotbah ini saya ingatkan bahwa kita harus belajar mengandalkan nama Tuhan. Lalu dibentuk mulai proses, melalui proses. Saudara, di dalam Tuhan saya percaya tidak ada sesuatu yang instan, enggak ada. Daud itu dibentuk melalui proses. Tadi saya bilang tukang angon kambing domba, lalu di sana Tuhan bentuk menghadapi serigala dan singa, beruang dan singa. Saudara, saya percaya yang mula-mula dihadapi Daud itu bukan beruang yang gede, yang kelaparan seperti beruang kehilangan anak, tapi mulai dengan beruang-beruang yang remaja-remaja gitu dah. Enggak mendadak itu musuh segitu dahsyatnya. Tetapi ini proses. Singa pun juga singa-singa remaja kali. Ini pun proses. Sampai akhirnya Tuhan tetapkan waktunya, dia berhadapan dengan raksasa dari Filistin. That is proses. Saudara masih ingat barangkali saya pernah khotbah, Daud itu bukan mendadak dinobatkan menjadi raja seluruh Israel, melainkan mulai dari satu suku, Yehuda. Daud itu dinobatkan sebagai raja itu mula-mula cuma untuk satu suku, yaitu suku Yehuda. Baru belakangan menjadi raja di seluruh Israel, 12 suku. Itulah proses yang saya maksud. Ayolah, saudara dan saya belajar mengikuti prosesnya Tuhan. Tidak ada yang instan. Ikuti proses, ikuti saja. Enggak usah terlalu khawatir. Jangan tanya ini dan itu, ikuti saja. Saudara masih ingat firman tentang penjunan dan tanah liat? Ya, tanah liat itu di tangan penjunan itu dibentuk. Haleluya. Nah, catatan 7 tidak bisa dipungkiri bahwa Daud itu pernah jatuh ke dalam dosa. Pernah jatuh.
Bukan orang suci sempurna. Malaikat saja bisa jatuh, apalagi manusia. Pernah jatuh ke dalam dosa, tapi cepat bertobat. Ini indahnya. Cepat bertobat, cepat menyesal, cepat mengakui. Dan itu menarik hati Tuhan, sampai Tuhan katakan, orang yang cocok, orang yang kepadanya aku berkenan. A man after my own heart. Lalu yang ke-8 catatan saya adalah, Daud itu bukan pendendam. Tapi apa? Pengampun. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan itu enggak boleh pendendam, tapi pengampun. Beberapa kali dia mau dibunuh oleh Saul, saudara pasti ingat, ya. Tetapi enggak ada dendam. Sampai nanti Saul tidak ada, keturunan Saul itu diundang oleh Daud untuk makan sehidangan, makan semeja dengan Raja Daud. Tuh, ini luar biasa, saudara. Kalau Daud itu pendendam, tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau memaafkan, gak mungkin dia. Terus ngapain? Keturunan Saul, musuh besar, tapi Daud tidak anggap itu musuh besar. Malah diundang makan bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan pengampun. Bagaimana saya? Bagaimana saudara-saudara? Jawab sendiri. Klik. Nah, Mazmur ini maksudnya Mazmur 56 ya. Mazmur ini ditulis pada saat Daud ditangkap orang Filistin di Gat. Meskipun hidup di hadapan Tuhan tidak menjamin absennya persoalan. Hidup di hadapan Tuhan, Koram Dei, itu tidak menjamin bahwa kita tidak ada persoalan. Justru seringkali banyak dan terlalu banyak persoalan. Meskipun hidup di hadapan Tuhan, Koram Deo, tidak menjamin absennya persoalan. Tetapi Daud mencontohkan untuk tetap percaya kepadanya. Ada pergumulan apa enggak? Ada. Ada kelemahan atau tidak? Ada. Ada sakit penyakit atau tidak? Ada. Saudara-saudara, tetapi Daud memberikan contoh untuk percaya kepadanya. Pertanyaan, bagaimana Daud hidup di hadapan Elohim dengan iman percayanya? Bagaimana? Itu mestinya jadi pertanyaan saya, jadi pertanyaan saudara-saudara. Bagaimana sih? Bagaimana sih? Klik. Elohim tempat perlindungan. Ini yang pertama ini. Poin pertama, Elohim itu tempat perlindungan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Klik. Ayat 4. Pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5, kepada Yahweh yang firman-Nya kupuji, firman Tuhan itu dipuji oleh Daud. Kepada Elohim aku percaya, aku tidak takut. Itu rahasianya, saudara. Kenapa dia jadi pemberani, bukan pengecut? Kepada Elohim aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Habis. Daud itu percaya, apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia itu enggak jadi soal. Sebab kepada Elohim aku percaya. Nih, jadi kalau saya bilang percaya, saudara berkata percaya, itu mesti dibuktikan dong. Mesti dibuktikan. Apakah kita ini takut? Atau takut-takut? Atau selalu takut? Saudara-saudara, catatan mengatakan, firman mengatakan apakah yang dapat dilakukan manusia
terhadap aku. Bahkan setan jenderal pun kita tidak usah takuti. Kita menerima, kita layak menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan mara bahaya bagi kita. Kita ini yang dilayakkan untuk menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Tidak usah takut. Klik. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ada sebuah komitmen yang dijaganya, yaitu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara tanya hati saudara sendiri, sama saya bertanya juga kepada hati saya sendiri, apakah kita ini mau tetap percaya kepada Tuhan? Atau kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak? Atau kadang-kadang ya, kadang-kadang bukan? Tanya kepada hati masing-masing. Menguatkan percaya dalam keadaan tertekan adalah hal yang penting dan perlu dilakukan anak-anak Tuhan. Hal ini akan memberikan kelegaan karena mengimani bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan. Saudara, kadang-kadang ada sejumlah kita yang salah. Waktu firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang lelah dan bertanggung berat. Matius 11, 29-nya, 28-29-nya. Itu kan firman Tuhan. Mari datang kepadaku, hai kamu yang lelah dan bertanggungan berat. Kalau bahasa populernya, mari datang kepadaku kamu yang stres atau depresi. Datang. Kadang-kadang orang bilang, ogah saya ke gereja, saya lagi stres. Saya sedang tertekan. Lah, saudara, itu kan melawan firman Tuhan. Tuhan katakan yang berlelah dan bertanggungan berat, datang, bukan pergi, bukan stuck, bukan stop, datang. Saudara, ini akan memberi kelegaan karena mengimani bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan. Dengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengar dengan hati. Saya ini menyampaikan firman bukan dengan lidah, bibir, mulut, tapi saya juga belajar sampaikan firman dari hati. Klik. Yang kedua, Elohim memberi kemenangan. Kalau saya menang, kalau saudara menang, itu bukan kebolehan kita, kebanggaan kita, kesanggupan kita, kelebihan kita. Bukan. Elohimlah yang memberi kemenangan. Di hadapan Tuhan, Daud mengimani bahwa semua sengsara dan penderitaan adalah hal yang diperhatikan Tuhan. Perhatikan tuh ya, Tuhan itu memperhatikan. Waktu saya dan saudara sengsara, waktu saya dan saudara sakit, waktu saudara dan saya lemah, itu Tuhan memperhatikan. Terus kata firman, Tuhan itu menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya, masih ingat itu? Klik. Sengsaraku, ayat 9 ya, pasal 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Dalam kirbatmu, kirbat itu kantong kulit tempat air minum, tetapi tentu kirbat di sorga ini lebih mulia. Saudara mengerti ya? Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan itu mencatat, saudara. Kalau Tuhan mencatat, bukan seperti saya mencatat. Kalau Tuhan mencatat itu lengkap, teliti. Tidak ada yang tertinggal. Air mata kita dicatat, didaftarkan oleh Tuhan. Tuh ini luar biasa. Dan banyak anak-anak Tuhan seringkali menangis. Dan air matanya itu
disimpan oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Bagaimana itu? Bagaimana prosesnya? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi message-nya, pesannya adalah semua sengsara kita, air mata kita, duka cita kita itu diingat oleh Tuhan. Itu maksudnya. Nah, ayat 10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Nih, berseru, that is berdoa, berteriak, minta tolong. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin itu lebih dari percaya. Aku yakin bahwa Elohim memihak kepadaku. Haleluya. Kalau Tuhan memihak kepada kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan tidak berpihak kita, waduh. Saudara-saudara, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Elohim memihak kepadaku. Puji Tuhan. Klik. Ayat 12, kepada Elohim aku percaya, diulang lagi tuh. Kepada Elohim aku percaya. Aku tidak takut, diulang lagi. Aku tidak takut dan tidak akan pernah takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara masih ingat Mazmur? Mataku memandang kepada gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Yahweh di tempat maha tinggi. Penjagaku tidak pernah tertidur. Tidak pernah tertidur penjaga Israel. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Haleluya. Saudara nonton di TV Israel lawan Hamas, Tuhan tidak pernah tertidur. Saya tidak anjurkan saudara untuk mengutuki Hamas, bukan. Saya anjurkan kita bersama-sama berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah. Kasihan itu, banyak ibu-ibu, anak-anak yang terbantai, diculik, dan diperlakukan semena-mena, dilecehkan. Saudara-saudara, ayolah kita berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Klik. Daud melihat bahwa keadaan itu adalah kesempatan. Ini kesempatan ya. Adalah kesempatan untuk menyampaikan seruan dan permohonan kepada Tuhan. Pergumulan juga bisa membawa orang untuk jauh dari Tuhan. Kalau penakut ada pergumulan makin jauh. Maksudnya itu. Tetapi Daud menganggap itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan seruan dan permohonan kepada Tuhan. Saudara pilih mana? Haleluya. Jawab dengan hati. Apakah saudara menganggap semua kesulitan itu adalah kesempatan untuk berdoa? Kita ini kadang-kadang kalau nggak dijewer, ya nyelonong terus, saudara. Tapi kalau dijewer, disabat, udah sakit juga ya. Nah, ini kesempatan untuk belajar berseru, berdoa. Pergumulan juga bisa membawa orang untuk jauh dari Tuhan. Ini negatifnya. Selalu ada positif, ada negatif. Selalu ada pro dan kontra. Dan negatifnya, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, lalu orang jauh dari Tuhan. Itu kan sayang, 1000 kali sayang. Orang kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk berseru, kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk meneteskan air mata sekalipun di hadapan Tuhan. Coram Deo, di hadapan Tuhan, tapi malah semakin jauh. Kita berdoa dan berharap tidak ada yang seperti itu.
hasil dari seruannya kepada Tuhan, titik 2, musuh-musuhnya akan mundur karena Elohim berpihak kepada orang yang berseru dan memanggil namanya. Berseru, panggil namanya. Nama Tuhan, jangan nama aduh. Nama aduh ngerti nggak? Aduh, dulu dia lama ada oma-oma anaknya mau melahirkan, dia bilang aduh. Si oma bilang, hei, Tuhan kamu bukan Tuhan aduh, tetapi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, waktu itu saya nggak ngerti, kok ada Tuhan aduh. Nah, Tuhan aduh itu dikit-dikit aduh, dikit-dikit aduh. Cialat ini mah, aduh gawat ini. Nah, bukan begitu ya. Sekarang saya makin mengerti nih. Hasil dari seruannya kepada Tuhan, musuh-musuhnya akan mundur karena Elohim berpihak kepada orang yang berseru dan memanggil namanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau sedikit menyentakkan saudara dari lamunan. Terus saya mendengar kesaksian dari seorang ibu yang dipakai Tuhan. Saudara, dulu saya pikir yang selamat itu cuma orang Kristen. Jadi orang Yahudi jadi Kristen dulu baru selamat. Tetapi di kitab Yoel itu kan perjanjian lama. Ya, orang yang menyeru nama Tuhan huruf gede, orang yang menyeru nama Yahweh akan selamat. Jadi kalau begitu jangan berpikir, saya dulu juga berpikir, orang Yahudi jadi Kristen dulu, terima Tuhan Yesus baru selamat. Saudara-saudara, nah sekarang kalau orang Israel bagaimana? Enggak selamat semua dong. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Yoel Piro ya. Yoel berapa? Ingat nggak? Nggak, udah nanti cari sendiri ya. Anak-anak muda kan gampang lihat aplikasi ya. Di situ dibilang orang yang berseru kepada nama Yahweh akan selamat. Nah nanti di perjanjian lama memang, perjanjian baru memang keselamatan itu ada dan di dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Nah, saudara-saudara, Elohim berpihak kepada orang yang berseru dan memanggil namanya. Ini yang tadi saya ngomong nih, kalau saudara bingung-bingung, tanya kepada Pak Gembala. Ya, klik. Elohim meluputkan, deliver, meluputkan, melepaskan. Ini poin yang terakhir. Di hadapan Elohim, Daud percaya kepada keluputan, kelepasan dari musuh, kemenangan yang akan didapatkan dan penjagaan Tuhan atas hidupnya. Ini kalimat yang singkat tetapi padat, saudara. Di hadapan Elohim, Daud percaya kepada keluputan dari musuh, kemenangan yang akan didapatkan, dan penjagaan Tuhan atas hidupnya. Waduh, kalau Tuhan yang jaga, mau apa lagi saudara? Itu ada di Mazmur 56 ayat 14, klik. Ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku, deliver, melepaskan aku. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut, bukan daripada ya, dari maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, tersandung lalu jatuh.
maka aku boleh berjalan di hadapan Elohim dalam cahaya kehidupan. Ini cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Berjalan di hadapan Elohim dalam cahaya kehidupan. Sedikit lagi, klik. Daud juga berjalan di hadapan Elohim dalam cahaya kehidupan, artinya langkah-langkahnya diterangi oleh Tuhan sehingga kakinya tidak tersandung. Saudara, saya sekarang ini saya kan jalan susah ya. Tadi saya tanya kepada siapanya? Ros ya. Ros, Om ini kalau jalan berapa cepatnya? Enggak tahu Om, enggak tahu. 1 kilometer per jam. Tuh hebatnya. Mobil saudara berapa? Nah saudara-saudara, kalau saya terserandung, wah itu gawat tuh. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, ini sendal ngerem sendiri, cut, saya bisa ngerusuk ke depan. Saudara-saudara, tetapi tidak pernah sampai fatal, sebab Tuhan yang menjaga saya percaya itu. Saudara masih muda, saudara belum pernah tua, ya. Barangkali nggak kebayang gitu ya. Orang muda belum pernah tua, kalau orang tua udah pernah muda, ngerti itu. Daud juga berjalan di hadapan Elohim dalam cahaya kehidupan, artinya langkah-langkahnya diterangi oleh Tuhan sehingga kakinya tidak tersandung. Nah, ini satu lagi, perhatikan. Yang kemudian dilakukan Daud adalah melaksanakan nazar. Itu kalau sudah ditolong itu saudara, kan sebelum ditolong saudara berjanji kan, Tuhan kalau bisa saya begini, nanti saya akan begini. Itu namanya nazar. Nazar itu janji di hadapan Tuhan. Yang kemudian dilakukan Daud adalah melaksanakan nazar dan memberikan korban syukur kepada Elohim. Nanti 31 Desember biasanya saudara bernazar. Tuhan, 1 tahun penuh Tuhan sudah berkati saya, lindungi saya, bela saya, jaga saya, kuatkan saya, sembuhkan saya. Saya bernazar Tuhan, untuk nanti tahun depan saya lebih baik. Itu 31 Desember bernazar. Tanggal 1 Januari udah ngaco lagi. Oh, Tuhan kok dibohongin, bagaimana ya? Tetapi lihat, yang kemudian dilakukan Daud adalah melaksanakan nazar dan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Korban syukur itu bukan selalu duit. Korban syukur itu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Ayat 13, klik. Nazarku kepadamu, ya Elohim, akan kulaksanakan. Nazar itu mesti dipenuhi, maksudnya gitu. Akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Saudara, sebetulnya korban apa juga kita enggak nampil ya. Enggak sebanding dengan anugerah belas kasihan Tuhan. Sepanjang tahun dah. Kalau saudara pintar-pintar menghitung, coba. Wih. Dan tidak ada korban kita yang bisa sepadan dengan itu. Tapi ayolah belajar bersyukur, menghargai jam-jam ibadah, belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita memberi, sebetulnya bukan memberi itu, mengembalikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya serius nih. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu bentuk dari korban syukur yang kubayar kepadamu. Haleluya. Kita sampai di summary. Klik. Ringkasan ya, singkatan. 1.
Elohim tempat perlindungan. Ayo, 1, 2, 3. 1. Good. 2. Yes, 3. Inilah firman Tuhan yang saya persembahkan kepada saudara-saudara. Sebentar kita menghadapi perjamuan kudus yang terakhir tahun ini. Dan jangan lupa, Elohim tempat perlindungan. Elohim memberi kemenangan. Elohim meluputkan. Amin. Saya mempersilakan Bapak Gembala untuk memimpin melayani perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Oleh firman Tuhan hari ini. Apa judul firman Tuhan hari ini? Kok cuma beberapa saja? Apa? Coram Deo, coram Deo ya. Jangan lupa. Kalaupun Bapak Ibu lupa poin-poin disampaikan tadi, minimal judulnya ya. Nanti judulnya itu dari situ kita bisa ingat satu-satu ya. Yaitu yang pertama apa tadi? Judul apa poin yang disampaikan? Percaya bahwa Elohim sebagai Anda lupa belum pulang. Pertama, percaya bahwa Elohim. Kedua, Elohim memberi kemenangan. Ketiga, Elohim meluputkan. Ya, mesti diingat. Haleluya, haleluya. Oh ya Allah, masa kasih. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Hari ini perjamuan kudus yang terakhir tahun 2023. Berbahagialah saudara yang dengan setia beribadah kepada Tuhan, sehingga tahun 2023 saudara bisa mengikuti 13 perjamuan kudus. Kok 13? Karena ada apa? Jumat Agung ya, 13. Siapa yang ikut perjamuan kudus 13 kali tahun ini? Oh, enggak ada ya? Oh, puji Tuhan. Siapa yang 13? Oh, haleluya ya. Yang 12? Masih lumayan ya, 12 ya. Oke. Tapi saya percaya ada yang 14. Maksudnya minum air putih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Steve Gunawan, Pak Dede Benyamin, Pak Marumba. Haleluya. Oh, saya lupa, saudara yang tadi disebut oleh Bapak rohani kita tentang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan, itu Yoel 2 ayat 32 ya. Haleluya. Kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Syukur,
Haleluya. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu, ya Aba, ya Bapa, Yahweh Elohim, yang berada di dalam kerajaan surga. Betapa besar kasih setiamu kepada kami. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan. Akan rahmatmu selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak akan pernah luput dari masalah dan persoalan dalam hidup kami. Seperti yang Daud alami juga. Tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Dalam setiap peperangan rohani kami. Dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi, pasti Tuhan memberi kemenangan dan jalan keluar. Dan Engkau Tuhan pasti memberi kepada kami keluputan. Banyak hal yang sudah kami alami sepanjang tahun ini. Tetapi Tuhan, terima kasih firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami mendapat keluputan, mendapat jalan keluar dari Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, karena Tuhan yang telah meluputkan kami dari hal-hal yang jahat, dari mara bahaya, dari celaka. Mungkin Tuhan ada hari-hari di mana si iblis mengincar kami untuk mencelakai kami. Tetapi Engkau Tuhan, Yahweh Elohim kami, meluputkan kami dari semua itu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Seringkali kami tidak menyadari itu Tuhan. Seringkali kami merasa bahwa hidup kami ya memang seharusnya seperti itu. Tapi sesungguhnya ada Tuhan yang terus-menerus mengawasi kami, menjagai kami, melindungi kami, dan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati Bapa rohani kami yang pagi hari ini Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terus memberi kepada beliau kesehatan dan kekuatan, supaya beliau tetap bisa prima dan maksimal melayani Engkau. Berkati juga Tante. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan dari kesehatannya Tuhan telah tolong. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyempurnakan. Lebih daripada itu Tuhan, Tuhan juga akan terus menyempurnakan setiap kami juga Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Inilah perjamuan kudus kami yang terakhir tahun 2023. Tuhan, terima kasih. Di bulan yang terakhir tahun ini,
kami ada di bait-Mu, kami ada di rumah-Mu, dan kami masih boleh menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tidak menganggap ini hal yang biasa, tapi ini adalah anugerah buat kami. Ini adalah rahmat buat kami. Terima kasih Tuhan. Roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan, Tuhan, Kau memberkati dan menguduskannya, supaya Tuhan, setiap kami yang memakan roti ini dan meminum dari cawan ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, bahkan yang sakit menjadi sembuh. Dan inilah kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami. Demikian juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, yang akan menerima roti dan anggur ini, Tuhan, taruh di hati mereka rasa respek, rasa hormat terhadap pengorbanan Kristus. Tuhan juga melayakkan mereka untuk menerimanya, sehingga mereka boleh menerima berkat, mengalami kuasa darah Yesus pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Sambil mengangkat roti dan tangan kita naikkan pujian ini sekali lagi, memandang akan pengorbanan Kristus. Besar anugerah
Amin Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti setelah diucapkannya syukur. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang olehnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan dari roti ini dan minum dari cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Nyanyikan pujian ini sambil mengucap syukur kepada Dia. Oh, haleluya. Betapa besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Beri kemuliaan untuk Dia. Oh, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar kasih karunia-Mu, besar cinta-Mu kepada kami Bapa. Haleluya. Bagi-Mu anak domba yang sudah tersembelih, Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bagi-Mu layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan di depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu baik buat kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami lakukan Tuhan. Inilah perjamuan kudus terakhir di 2023. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami memberi persembahan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Terima Sukacita Surga. Silakan dari yang sebelah sini. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Tanggal 17 Desember kita akan merayakan Natal. Jadi panitia memohon untuk Bapak Ibu yang sudah
memiliki amplop Natal, silahkan diserahkan kepada Ibu Silvi dan Feby atau transfer ke rekening saudara Feby. Tadi sudah dikasih tahu di situ. Nanti bisa tanya-tanya juga sama panitia ya. Mengingat Natal kita tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, jadi dimohon partisipasinya. Kita menabur buat Natal kita, sama-sama kita menabur dengan persembahan kasih yang akan bisa ditransfer ke rekening saudara Feby. Ada pengumuman tambahan? Bapak Ibu, khususnya para pelayan di GB Cibunar, kita akan mengadakan rapat kerja tanggal 26 dan 27 Januari ya. Jadi itu Jumat dan Sabtu. Jadi saya mengharapkan ini karena sudah jauh-jauh hari disampaikan untuk mengatur ya, menyediakan waktu untuk hal ini, untuk raker ini, karena diadakannya di luar kota ya, di Sentul. Jadi kita dapat satu tempat meminjam gratis, jadi nggak bayar ya. Tempat itu pasti tempatnya bagus deh ya, jadi bagus. Kebetulan baru selesai dibangun ya, jadi kita bisa pinjam tempat itu. Karena itu saudara-saudara, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengatur waktu, entah yang kerja mungkin cuti sehari hari Jumat ya, ya berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan ini ya, sehingga nanti semua kita bisa ikut dalam raker ini ya. Jadi ingat 26 dan 27 Januari 2024 ya. Jadi masih ada waktu untuk mengerin waktu ya, tuh misalnya mengatur waktunya itu, entah apa cuti apa bagaimana ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita akhiri ibadah kita. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Henok untuk berdoa ucap syukur dari situ. Ya Om di situ aja Om, tidak usah depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam perjamuan yang terakhir tahun 23 ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami merasakan sepanjang tahun ini ya Bapa, pemeliharaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seperti tadi kami lihat Daud juga diproses dari seorang gembala ternak menjadi seorang raja. Itu tidak mudah Tuhan. Kami juga Engkau akan proses Tuhan. Kami yang tidak tahu apa-apa dulu masih kecil, tapi sekarang Tuhan jadikan kami dewasa dan mengerti Tuhan apa kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau. Amin. Amin. Tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan semua para pelayan Tuhan di tempat ini maupun di Hikmah ya Bapa. Berkati Bapak rohani kami, berkati Bapak Gembala Sidang kami. Iya, amin. Terima kasih. Pada semua para pelayan firman, para
semua ya Bapa, pendoa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau lah yang patut ditinggikan dan pantas dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami siang hari ini, kami percaya Tuhan mendengar. Tuhan akan menjawab setiap doa kami dari jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan pulang. Kami tinggalkan bait-Mu yang kudus ini. Sebagaimana kami datang, Tuhan menyertai, demikian kiranya Tuhan juga menyertai ketika kami pulang. Tuh bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bapak, utus pasukan malaikat untuk berkawal membentengi kami, baik kami yang jauh maupun yang dekat. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan iman. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Bapa, Engkau kedangkan tanganmu untuk memberkati tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, segala berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menaungi dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.